Ini ada starter kit buat pengusaha muda, terlebih untuk teman-teman yang sekarang juga masih di bangku kuliah atau mungkin di bangku sekolah kayak gitu. Jadi yang pertama, identify the gap in market. Nah, ini benar banget kayak tadi aku bilang, kita bikin bisnis kalau nggak ada marketnya itu kan sulit. Maksudnya gini, kita bikin sesuatu produk dan layanannya gitu, tapi nggak ada yang kita tahu mereka mau beli itu akan sulit. Bahkan yang kedua itu know your audience, itu target kita tuh bukan semua orang gitu. Mau dia semua orang pun pasti ada spesifiknya lagi. Misalnya kayak kafe ya, kedai kopi aja. Semua orang yang menyukai kopi dengan harga yang lebih murah dan bla 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 gitu. Jadi kita nggak bisa menargetkan semua orang kayak gitu. Karena nggak semua orang suka ngopi, nggak semua orang suka ngopi dengan harga yang mahal gitu. Atau mungkin ada kopi-kopi yang memang mereka menawarkan harga mahal karena mereka menjual lokasinya yang Instagramable dan sebagainya. Berarti target mereka ya bukan orang-orang yang pertama tadi, tapi mereka menargetkan orang-orang yang suka foto, orang-orang yang suka bla bla bla. Karena mereka ketika mendapatkan spot foto yang oke, mereka mau beli minuman harga berapapun, fine gitu. Atau mungkin sebaliknya kita bisa cari yang balancing di situ. Makanya nggak semua orang itu akan menjadi target kita. Kayak misalnya makanan aja deh, makanan kue itu juga sekarang banyak yang mulai bermunculan tuh kue-kue yang semakin simple ya. Jadi kayak dulu tuh banyak justru yang semakin ribet itu semakin bagus, karena tuh semakin simple tuh semakin banyak yang mau. Kayak model-model Korean cake kita, kalau teman-teman tahu, cuma bener-bener blank doang, kasih tulisan kecil-kecil gitu doang tuh ada marketnya. Ternyata itu adalah buat orang-orang yang pengen kue yang unik tapi nggak ribet dan juga dengan harga yang terjangkau kayak gitu. Jadi nggak semua orang itu menyukai hal itu juga. Makanya kenapa target itu bukan semua orang, karena ketika kita mau meriset dulu nih, itu kita bisa lihat keinginan, kebutuhan, perilaku sama sikap dari targetnya kita. Pertama tadi balik lagi, alasan nomor satu mengapa bisnis kita itu gak bisa growing bigger atau mungkin ya sukses seperti yang kita pengen gitu ya, karena kita masih salah membaca permintaan pasar. Kayak sekarang tuh banyak juga online shop, kalau kita tahu mereka menjual baju yang mungkin harganya memang under 100.000 ya gitu, misalnya under 100.000 mereka jualnya dengan kualitasnya ya kualitas under 100.000 kayak gitu. Tapi mereka bisa mengemasnya itu bagaimana caranya biar itu terlihat premium gitu, misalnya kayak adanya thrift store dan sebagainya. Nah, ini itu perlu menyasar target audience yang cocok dengan itu gitu. Kalau teman-teman menjual itu ke orang-orang yang memperdulikan quality, ya itu tidak akan bisa masuk ke mereka gitu. Mereka nggak akan bisa repeat order kalau mereka memperhitungkannya tuh kualitinya yang mungkin lebih awet bla bla bla. Nah, kita bisa menghadirkan kualitas yang memang under 100.000 tapi itu masih cocok untuk kita bisa masih trendy, masih modern dan sebagainya. Itu adalah cara kita untuk menjual produk kita ke market yang sesuai dengan target kita. Karena kalau itu nggak cocok market ya orang akan jatuhnya aduh mahal banget, aduh apa ya kok kualitasnya gini dan sebagainya. Itu kalau memang nggak cocok sama market kita. Bahkan kita sendiri kadang merasa ketika mau membeli sesuatu, aduh ini mahal nih gitu kan. Nah itu bukan berarti produknya mahal, tapi ya dari kita bukan target atau segmen mereka kayak gitu. Nah itu yang teman-teman juga perlu aplikasikan ke bisnisnya teman-teman. Next, underestimate the power of solid business plan. Nah, ini business plan ini yang aku tadi bilang untuk perencanaan ya, perencanaan di awal itu nggak gampang kalau kita memulainya tuh ya kita mulai-mulai aja dulu deh gitu. Tapi kita nggak punya basic dari apa aja, misalnya kalau ada keadaan kayak gini kita harus kayak gimana, itu kan perlu dipikirkan ya untuk risk manajemennya. Kalau misalnya ada keadaan yang B kayak gitu, kita punya plan apa lagi kayak gitu. Di sini perlu adanya bisnis plan yang solid. Maksudnya solid di sini yang teman-teman sesama satu tim itu juga memahami visi misinya tuh sama gitu. Jangan sampai antar tim itu mereka masih bingung, masih memikirkan produk yang berbeda-beda gitu. Mereka belum solid dalam bisnis plan-nya. Yang selanjutnya yang penting pastinya menguji ide bisnisnya. Jadi kalau teman-teman udah punya rencana untuk bisnis nih di bidang apapun itu perlu ada pengujian gitu kan, nanti untuk masih lihat kan ini tuh udah benar-benar works atau enggak. Kayak misalnya kalau untuk produk-produk online shop ya, atau mungkin untuk skincare dan sebagainya, banyak yang kita memulainya online dulu karena mungkin masih minim cost ya.
Tapi ketika kita melihat itu banyak banget marketnya atau banyak peminatnya, kita akhirnya berani untuk memutuskan kita buka offline store kayak gitu. Jadi banyak yang pengen ngujinya itu ya dengan seminim-minimnya cost dulu ya, mungkin dengan online. Kalau misalnya teman-teman mau buka F&B bisnis juga bisa memulainya dengan online, open order online dan sebagainya ketika udah mencapai dari target minimumnya teman-teman sendiri. Oh ini kalau misalnya udah mencapai 100 pesanan per hari, aku mau open offline store deh kayak gitu. Tentu sebagai salah satu langkah untuk protes idea itu ya dengan seminim-minimnya cost dulu gitu. Jadi kita perlu memikirkan untuk adanya pengujian sebelum kita menginvestasikan duit dalam jumlah gede kayak gitu. Dan embrace feedback and learn from your mistakes. Jadi pasti yang tadi dibilang kalau memang kita ngumpulin jatah gagal ya kita jangan jadikan jatah gagal itu untuk kita merenung terus pokoknya kayak yaudah aduh ya ampun aku udah gagal 10 kali bisnis nih terus kayaknya aku gak passion di sini deh gitu. Nah coba dari 10 bisnis itu kita cari tahu ada nggak pola yang sama yang kita lakukan dan itu menyebabkan kegagalan bisnis itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri bisa menganalisa itu, ya itu bisa jadi kunci untuk bantu bisnis kita untuk nextnya kita tidak berada atau tidak mengulangi satu faktor itu kayak gitu. Strong network pasti ketika kita punya bisnis, semakin banyak kita punya network, pasti semakin banyak orang juga yang akan mengenal kita, semakin banyak juga orang yang akan mencoba produk kita gitu. Jadi ini mengelilingi diri dengan network yang profesional, bekerja keras, berkomitmen, bla 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 itu cari sebanyak-banyaknya, tapi pilih sebaik-baiknya karena nggak semua dari mereka itu juga cocok menjadi target market dari bisnis kita. Dan kita bisa mengundang mereka untuk mengetahui produk-produk kita, tapi belum tentu mereka mau membelinya. Nah, itu nggak masalah karena buat a strong network itu siapa tahu dia nggak mau beli karena nggak cocok sama produk kita, tapi dia bisa ngasih tahu temennya untuk yang mungkin cocok dengan produk kita, bisa jadi target audiens kita, mereka bisa ngasih tahu ke mereka. Gitu. Jadi itu sih gunanya kita punya teman yang banyak itu ya sebaik-baiknya kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang baik ya. Gitu. Begitu juga dengan teman-teman nih, kalau misalnya ada temennya yang punya bisnis, janganlah justru dibikin harga teman. Nah, harga teman itu artinya harga yang lebih mahal karena kita lebih mengapresiasi harga mengapresiasi karya mereka atau bisnis mereka gitu. Kalau harga teman justru kalau nggak harga teman ya mungkin ya dengan sesuai standar itu. Tapi kalau teman-teman justru harga teman dengan harga yang lebih murah gitu, nah itu perlu dicek lagi pertemanannya bagaimana karena kalau dari yang si punya bisnis itu merasa kita punya teman, pasti dari si yang punya bisnis itu juga sudah mempertimbangkan, oh ini kalau teman aku mungkin aku kasih harga yang lebih murah, itu biarin dari si yang punya bisnis, dari kita nggak perlu nawar gitu. Bahkan kalau bisa kita ngasih harga yang lebih tinggi karena kita mengapresiasi, kita tahu kerja kerasnya dia seperti apa kayak gitu. Oke, dan yang terakhir itu have your finance in good order. Jadi misalnya kita sekarang belum punya banyak duit pun, kita bisa menyisihkan atau mulai memanage dari keuangan itu gimana kita bisa menggunakan itu untuk keperluan bisnis atau untuk keperluan hal-hal yang lain untuk investasi ke depannya. Jadi kalau punya duit sekarang, misalnya teman-teman sendiri udah punya pemasukan atau mungkin belum ya, itu bisa mulai dibagi-bagi mana yang nanti untuk keperluan foya-foya atau mungkin untuk kita menikmati masa muda tadi gitu, tapi ada juga yang untuk kita invest di masa yang akan datang gitu. Karena ya itu kita penting untuk, apalagi kalau teman-teman udah punya bisnis, nah ini perlu penting ada pemisahan duit bisnis dan duit pribadi kayak gitu. Karena kalau kita nggak mulai belajar manajemen dari sekarang, ketika kita nanti udah punya bisnis, kita akan bingung gitu untuk gimana cara biar duitnya nggak minus, biar duitnya tuh bisa balance dan sebagainya gitu. Jadi itu jadi poin penting dari kita, walaupun belum punya duit banyak sekarang, tapi kita bisa memanage itu supaya nantinya bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk apa yang kita pengen keluarkan kayak gitu. Jadi misalnya sekarang aja teman-teman bingung kan, kayak merasa bahwa nggak ada duit misalnya ya, tapi kok kalau setiap mau nongki tuh ada duit ya. Nah itu perlu dipertanyakan nih, duit nongkinya tuh sebenarnya bisa nggak kita alokasiin ke hal-hal yang lain. Mungkin ya kita nggak apa-apa tetap nongki, tapi misalnya kayak seminggu kita batasin maksimal 3 kali deh, yang 4 harinya tuh duit buat nongkinya bisa kita tabung kayak gitu. Jadi terus kita pinter-pinter untuk manage dan bilang iya dan tidak di waktu yang tepat kayak gitu.